Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ginting dalam pelajaran fisika. Hari ini kita masih belajar tentang listrik dinamis. Tapi kita sudah melanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang daya listrik dan alat ukur listrik. Baik, anak-anak sekalian, mari fokuskan dirimu, persiapkan dirimu untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke nak, kita siap masuk di dalam pelajaran kita tentang daya listrik. Oke, daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian. Ya, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwasannya daya listrik itu adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Atau sering juga dikaitkan dengan konsep usaha. Maka daya listrik itu adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan per satuan waktu atau energi listrik yang digunakan tiap detik. Inilah yang menjadi pengertian daripada daya listrik. Oke nak, dari pengertian tersebut kita dapat menentukan rumus dari daya listrik tersebut, yakni kita tahu P itu adalah lambang dari daya. Adalah tadi dikatakan usaha atau energi tiap detik. Berarti W per T. W per T. Di mana W itu adalah V kali I kali T, ya. V kali I kali T. Dari sini dibagi T, sehingga T per T menjadi tinggallah V kali I, karena V kali I. Dan V itu waktu kita belajar kemarin, V adalah I kali R, hukum Ohm, I kali R atau kuat arus kali resistor, sehingga bisa kita buat menjadi seperti ini. P itu adalah I kali R dikali I, sehingga I kali I menjadi I kuadrat, jadi P sama dengan I kuadrat R. Oke, dimana P itu adalah daya listrik yang satuannya watt, kemudian W itu adalah energi listrik satuannya joule, V itu adalah tegangan satuannya volt, kemudian I adalah kuat arus satuannya ampere, R resistor atau hambatan satuannya ohm, dan yang terakhir T waktu satuannya detik. Oke nak? Ya, kita lanjutkan. Ini dulu pahami bahwasanya daya adalah W per T. Daya itu juga bisa V kali I. Daya itu juga I kuadrat R, atau bisa juga kalau kita ganti, ya, kita ganti I-nya itu menjadi V per R, maka P itu juga bisa V kuadrat per R. Ya, ini yang kita boleh ingat-ingat sehingga untuk kedepannya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam soal tentang daya listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan bahwa daya pada alat-alat listrik itu sering sekali kita temukan. Misalnya nih, pada sebuah lampu itu ada dituliskan 40 watt 220 volt, 40 watt 220 volt. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pada tegangan 220 volt lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon, ya, 40 joule per sekon. Sehingga dalam 1 jam
lampu menggunakan energi sebesar, kita lihat perhitungannya di sini. Oke, di sini jelas ya, ada 40 joule per detik dikali 3600 detik. 3600 detik itu karena 1 jam itu adalah 60 detik, 60 menit, 60 kali 60 3600. Jadi 40 dikali 3600 sama dengan 144 joule. Ya, 144.000 joule. Sehingga kita bagi 10 supaya menjadi kilojoule. Karena jadi kita bagi 1000 supaya menjadi kilojoule, sehingga dapat 144 kilojoule. Ya, 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Oke, tetapi untuk daya biasanya kita pakai istilah kWh atau kilowatt hour. Ya, kilowatt hour. Oke, nah, lanjut. Misalnya seperti ini. Jika lampu dipasang pada tegangan selain dari 220 volt. Kalau tadi kan 40 watt, 220 volt. Maka misalnya tegangan yang mau kita pakai itu 110 volt, tidak 220. Maka daya yang diserap lampu berapa? Nah, itu ya, bagaimana daya serapnya? Seperti itu, kita mau lihat. Oke, coba kita lihat sekarang. Kita perhatikan. Kita tetap pakai rumus yang awal tadi. P sama dengan V kuadrat per R. V kuadrat per R. Ya, sehingga kita tinggal masukkan. Yang mau ditanyakan R, bukan P. Ya, nanti P aksen. Setelah itu maka kita harus hitung dulu hambatannya, resistornya berapa. Maka kita masukkan. Berarti kita kembalikan R sama dengan V kuadrat per P. Maka masukkan harga V-nya 220 yang semula. Nah, 220 kuadrat bagi 40 sama dengan 1210 ohm. Itu hambatannya, resistornya. Kemudian kita mau tahu nih berapa daya jika kita menggunakan tegangan yang 110 volt. Maka kita masukkan kembali ke rumus awalnya. P aksen sama dengan P aksen sama dengan V kuadrat per R. Maka kita pakai V-nya yang 110 kuadrat per 1210 hasilnya 10 watt. Coba kita lihat, nah, kalau tadi 220 volt, daya yang diserap adalah 40 watt. Sekarang dengan tegangan 110 volt, daya yang diserap 10 watt. Artinya apa, nak? Artinya fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Ya, tidak maksimal, harusnya dayanya 40. Tapi kalau terpasang pada tegangan 220. Sementara kalau tegangannya rendah, maka daya yang dihasilkannya juga rendah. Oke, maka gunakanlah selalu lampu ataupun alat elektronik sesuai dengan apa yang tertera, spesifikasi yang tertera pada alat elektronik tersebut. Oke, nah? Ya. Sekarang energi listrik ini sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan kalau sekarang kalau tidak ada listrik atau tidak ada aliran listrik, orang merasakan tidak nyaman, ya. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, orang sangat-sangat membutuhkan listrik. Dimana kita mau belajar pun online, kalau tidak ada listrik, maka kita akan kesulitan. Wifi juga tidak hidup kalau tidak ada listrik. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan listrik tersebut. Ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Ya, kita menggunakan peralatan-peralatan elektronik atau alat-alat listrik dengan daya yang kecil,
tidak menggunakan daya yang besar. Ya, kemudian mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Ya, contoh siang hari nggak perlu lampu-lampu yang tidak perlu kita matikan. Hemat energi, hemat biaya. Oke, kemudian mengurangi lamanya pemakaian listrik. Mengurangi lamanya pemakaian listrik. Jadi nggak usah misalnya mau pasang AC, jangan pasang terlalu lama, tapi kita kurangi waktu-waktunya. Kemudian menggunakan alat listrik yang hemat energi, ya, menggunakan alat listrik yang hemat energi, karena sekarang ini kan banyak alat-alat listrik itu yang katanya hemat energi. Gunakanlah yang seperti itu, walaupun mungkin alatnya sedikit lebih mahal daripada yang tidak hemat energi. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal, kita mulai dari contoh soal yang paling gampang. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Ya, berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Oke, nah, sekarang kalau soal seperti ini biasakan kalau fisika harus ada langkah-langkahnya. Kita buat terlebih dahulu nih, diketahui. Apa yang diketahui? Dari soal sudah jelas. Katakan tegangannya 220 volt. Kita buat V sama dengan 220 volt. Kemudian I kuat arus 1,2 ampere, ya, kuat arus 1,2 ampere. Habis yang diketahui, ada lagi ya yang diketahui, maka kita beranjak ke yang ditanya. Yang ditanya apa? P, daya. Maka dari sini kita pakai rumus yang sudah kita pelajari tadi. P sama dengan V kali I. V-nya 220, I-nya 1,2, kalikan dapat 264 watt. Oke, nah, ini coba perhatikan, gampang ya. Saya rasa ini tinggal hanya memasukkan saja. Hanya perlu tahu mana yang diketahui, apa yang ditanya, masukkan rumus, selesai. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 dikatakan tenaga termal pada suatu resistor bertambah dengan laju 100 watt jika dialiri arus sebesar 2 ampere. Berapakah hambatan resistor tersebut? Oke, sama seperti halnya nomor 1. Kita buat dulu yang diketahui, ya. Diketahui P-nya tenaga itu adalah daya 100 watt. Kemudian kita lihat arus sebesar 2 ampere itu ya. Habis yang diketahui, ada lagi? Ada ya? Oke, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya di sini adalah resistor atau hambatan. Oke, dari sini baru kita buat jawabannya. Ingat, kalau yang diketahui P, diketahui I, ditanya R, maka kita pakai rumus sama yang tadi juga, rumusnya tetap itu juga. P sama dengan V kali I, di mana V itu adalah I kali R, ya, I kali R. Maka bisa kita ganti jadi P sama dengan I kali R kali I, atau disingkat IRI, sehingga I kali I menjadi I kuadrat. Jadi P itu bisa I kuadrat R. Yang ditanya R, maka R sama dengan P per I kuadrat. Kita tinggal gantikan. R sama dengan P-nya 100, I-nya 2 kuadrat, atau 2 kali 2 sama dengan 4. 100 bagi 4, 25 ohm. Ya nak, jadi dapat resistornya adalah 25 ohm.
Oke, itu soal nomor 2. Coba perhatikan baik-baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sedikit lebih kita tingkatkan. Ya, sini kita lihat. Pesawat TV dinyalakan rata-rata 6 jam per hari. Pesawat TV tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt dan mengalir arus 2,5 ampere. Jika harga energi listrik 500 per kWh, maka tentukanlah biaya listrik untuk pemakaian TV selama 1 bulan. 1 bulan kita anggap 30 hari. Karena ini supaya kamu bisa juga nanti menghitung berapa sih rekening listrikmu seharusnya. Kalau kamu bisa lihat nanti berapa pemakaianmu, berapa jam pemakaian, kemudian kamu lihat berapa kWh yang kamu pakai dalam 1 bulan. Kamu tinggal kalikan, itulah biaya listrikmu dalam 1 bulan. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Diketahui tetap ya, tadi dikatakan pemakaian TV 6 jam, berarti T sama dengan 6 jam per hari. Oke, kemudian V tegangannya 220 volt dan kuat arusnya I-nya 2,5 ampere. Kemudian harga per kWh-nya adalah Rp500. Oke. Bis yang diketahui ditanya, nih biaya listrik pemakaian TV dalam 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Oke, nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, nih kita tahu P itu adalah E per T, sehingga E adalah P kali T, atau E atau W sama energi. Itu adalah P, daya kali waktu. Daya tadi P kali I, tegangan kali waktu. Tegangan kali arus dikali waktu lagi. Atau energi itu sama dengan fit. Ya, orang memiliki energi harus orang yang fit. Ya, itu mengingatnya. Sehingga E sama dengan fit. V-nya berapa? 220. I-nya 2,5. T-nya 6. Kalikan saja. 220 kali 2,5 kali 6 hasilnya 3.300 watt jam. Oke, ingat 1.000 watt sama dengan 1 kilowatt. Maka kita bagi 1.000, hasilnya jadi 3,3 kWh per hari. Ya, 3,3 kWh per hari. Berarti untuk 1 bulan kita kalikan 30 hari. 3,3 kali 30 sama dengan 99 kWh. Atau ini 99 kWh dikali Rp500, sehingga hasilnya adalah Rp49.500. Inilah yang kita bayarkan sebagai rekening listrik untuk pemakaian TV dalam 1 bulan, di mana pemakaiannya 1 hari rata-rata 6 jam. Karena ya, ini contoh-contoh soal tentang daya listrik, menghitung daya listrik. Sekarang kita lanjut ke alat ukur listrik. Alat ukur listrik ada 3 ya, yang biasanya yang umum ada 3. Yang pertama itu namanya amperemeter. Dari namanya sudah pasti amperemeter itu mengukur arus listrik. Karena satuan daripada arus adalah ampere. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau dirangkai yang mau diukur itu dibuat seperti ini, ya.
dan biasanya dipasang seri dengan rangkaian. Dipasangnya seri dengan rangkaian. Oke. Alat yang kedua namanya voltmeter ya. Oke, sebelumnya simbolnya seperti ini, simbol amperemeter. Oke. Alat yang kedua namanya voltmeter. Dari namanya juga sudah pasti alat untuk mengukur tegangan. Gambarnya seperti ini, dirangkai dia seperti ini, dan rangkaiannya dibuat paralel ya, dipasang paralel dengan rangkaian. Oke, simbolnya hampir sama dengan amperemeter, simbolnya seperti ini. Hanya kalau dia mengukur arus lambangnya A, mengukur tegangan lambangnya V. Oke, yang ketiga namanya multimeter. Multimeter ada dua, ada yang digital, ada yang analog. Analog yang masih menggunakan jarum ya, penunjuk. Ini multimeter dapat berfungsi sebagai voltmeter, dapat sebagai amperemeter maupun ohmmeter. Oke. Dan pada multimeter analog, besar simpangan jarum sebanding dengan besar satuan voltase, kuat arus, atau nilai hambatan yang sedang diukur. Inilah alat-alat ukur listrik yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Enak, dan kita tahu listrik ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Pemanfaatannya sangat-sangat menyeluruh ya, pemanfaatannya. Bahkan kalau tidak ada listrik, orang kebingungan saat ini. Kita lihat pemanfaatan listrik itu untuk apa saja sih? Ini masih hal yang sekecilnya saja, tapi masih banyak lagi. Oke, aplikasinya pada bidang industri, listrik itu bisa digunakan untuk memutar atau menghidupkan mesin-mesin di pabrik-pabrik ya, dengan tenaga listrik yang tinggi. Kemudian listrik itu juga dipakai pada bidang kedokteran untuk alat-alat MRI dan lain sebagainya. Nah, listrik juga dipakai dalam peralatan-peralatan rumah tangga seperti setrika, televisi, kulkas, AC dan lain sebagainya. Sebegitu banyak pemanfaatan listrik yang kita gunakan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kembali saya ingatkan, karena energi listrik adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, energi yang dapat habis. Oleh karena itu, pergunakan energi listrik dengan seefisien mungkin. Maka lakukanlah apa yang sudah dikatakan tadi. Mari gunakan alat-alat elektronika yang memiliki daya listrik yang kecil. Oke nak, selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu boleh kamu ulang-ulang kembali, kamu pelajari sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan kamu sekalian. Terima kasih. Selamat siang.